awet muda, amin. menikmati hidup yang kayak bawa apapun ke jalan yang positif itu gimana caranya Kak? Ya, oh, dia pinter habis. Iya, kalau sekarang kayak easy going aja ya, maksudnya semuanya dijalanin, semuanya disyukuri, semua dinikmatin, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan gitu dinikmatin aja karena udah apa ya, di usia sekarang aku tuh 55, kayak udah nggak ada yang dikejar gitu loh. Kalau kalau ya pasti banyak yang suka masih nanya gitu kan, jodoh, nikah atau segala macam itu pasangan gitu kan. Di usia 40-an itu masih ngotot gitu, ada target gitu tahun depan, paling nggak lebaran tahun depan. Nah, tapi udah sekarang tuh udah ya, ya Allah sekarang gua kalaupun gue punya pasangan gitu kan kayaknya harus yang paket hemat ya udah punya anak segala macam karena kan udah nggak mungkin lagi bikin anak dari nol Iya. segala macam ya gitu maksudnya ya tapi usia walau alam ya gitu cuman maksudnya kalau sekarang tuh karena selain aku juga udah punya kayak semacam anak angkat begitu di rumah gitu jadi udah kayaknya hidup tuh udah keisi gitu Iya. udah punya anak juga di rumah terus kerjaan juga alhamdulillah berjalan terus di pekerjaan juga ada yang ngurusin, ada manajemen sendiri juga ada, kebetulan keponakan sendiri juga gitu. Terus di Kahitna juga ada manajemen juga, di rumah juga ada yang ngurusin, yang orang-orang di rumah yang kerja gitu, terus supir juga ada. Kayaknya apa ya, semuanya kayaknya udah terpenuhi gitu. Sekarang tinggal jaga kesehatan, sebaik mungkin, pola hidup yang sebaik mungkin, kemudian olahraga, ibadah yang baik, udah itu aja. Nikmatin hidup, kalau memang apa namanya, eee, bisa bekerja terus, karena kebetulan alhamdulillah sih kalau kerjaan sih, alhamdulillah ya, karena kan aku kan baik sendiri ataupun dengan Kahitna tuh, jadwal manggungnya off air-nya kita memang hidupnya selama ini dari banyak bukan hidupnya maksudnya, lebih banyak off air daripada di on air gitu kan. Terus, sama itu aja udah tenaga sama waktu tuh udah terisi habis gitu. Terus sisa waktunya ya udah kalau ada waktu untuk, beristirahat, pulang ke rumah, terus nikmatin hidup di rumah, kemudian, ketemu sama teman-teman dan ya tidak lupa untuk berbagi, itu aja sih. Mungkin, yang aku pengen, yang tadi aku highlight adalah, nikmatin hidup gitu selain bekerja, terus ada mungkin yang liburan gitu-gitu nggak sih, Kak? Harus ka ka ya itu tadi salah satu nikmatin hidup adalah ya liburan. Liburan itu, biasanya aku terjadi di awal tahun, Iya. di Januari. Jadi habis tahun baru biasa kan jadwal tuh agak kosong dulu sedikit tuh di minggu-minggu awal Januari. Tapi di beberapa tahun terakhir ini justru Januari tuh sempat yang kapan malah pandemi kemarin tuh pandemi 2 tahun yang lalu ya, pertengahan pandemi itu malah Januari tuh, jadwal aku nyanyi itu malah banyak. Itu ya karena memang aku juga tukang pencari cuan ya, maksudnya ngisi tabungan terus gitu. Jadi kalau memang ada jadwal kerjaan yang bisa yang datang, ya kenapa enggak dijalani gitu. Cuman habis itu ya kalau ada waktu misalnya seminggu atau 10 hari curi-curi waktu untuk liburan, cus kemana kayak kemarin Januari kemarin lah gitu aku, eee, sama tim manajemen aku ke Jepang dulu 13 hari, habis gitu, di pertengahan Januari aku sempat ke New York ngunjungin teman di sana 10 hari di sana, itu dadakan-dadakan gitu. Aku tuh orangnya, tukang dadakan gitu. Jadi kalau ada waktu yang bisa curi-curi waktu, misalnya ada nyanyi di Bali, itu pasti langsung spend waktu untuk kalau misalnya bisa stay 2 hari, 3 hari di Bali, karena Bali itu walaupun kita udah berjuta-juta kali ke sana, tetap aja tempat yang enak buat ditinggali untuk liburan. Nih Kang, di usia sekarang tadi nyebutnya tukang pencari cuan. Mau ngejar apa sih Kang? Selain tadi nyebutnya nabung ya gitu. Emang buat apa gitu kayak Kang? Kerja 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 banget nih kayaknya. Iya, kan kita hidupnya nggak punya pensiun. Saya kan nggak punya pensiun, terus, ya kalau tabungan ya alhamdulillah ada, tapi kalau untuk sampai ke depan gitu kan tetap aja harus menabung ya gitu. Karena kan aku kan, punya 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 orang-orang di rumah yang harus dibayarin, kemudian juga aku gini-gini juga bayarin sekolah 3 anak. Kan anak-anak yang di rumah dari 2 yang kerja di rumah, kemudian anak supir yang di kampung, itu tiga-tiganya udah kayak anak asuh kan gitu. Aku bayarin sekolah, aku biayain sekolah segala macam gitu. Terus ya maunya untuk masa depan mereka juga harus ada gitu. Terus, apa namanya, ada lahan sebelah rumah yang belum dibangun.
Itu yang pengen. Jadi di pandemi kemarin aku beli rumah yang sebelah, rumah sebelah jadi tapi udah diratain gitu. Nah, itu yang harus dibangun gitu. Itu sih gitu. Selebihnya ya memang iya untuk bukan bukan kerja kerja atau nyanyi itu bukan semata-mata mencari uang, tapi juga ya untuk supaya kita tetap aktif, tetap eksis, tetap orang melihat, dan memang kalau orang yang banyak yang nawarin nyanyi, minta nyanyi, ya kenapa enggak gitu. Alhamdulillah gitu. Berarti belum ada kepikiran untuk ibaratnya rehat atau pensiun ya Kang? Jangan dulu lah. Selama tawarannya masih ada, alhamdulillah. Kalau pensiun mah nggak akan, kalau selama memang saya masih mampu nyanyi, masih mampu bekerja, dan penawaran juga masih banyak, alhamdulillah gitu, dijalanin aja. Ini Kang sedikit tadi nyebut tukang mencari cuan kerja terus. Ada nggak sih mungkin yang merubah hidup Kang ini jadi ibarat nggak santai gitu? Karena terlalu mengejar gitu. Ada nggak mungkin Kang perubahan ngalamin? Bukan nggak santai ya, semuanya dijalanin perubahan dari dulu emang udah seperti ini ritme kerjanya gitu, bisa sehari 3 bisa sehari 2, sempat kalau bulan puasa sehari 5, itu sendiri kahitna gitu-gitu, dan itu udah terbiasa seperti itu gitu. Jadi tidak pernah ada perubahan terjadi pada saat lagi pandemi kemarin sih, ya kita nganggur, banyak yang nggak ada kerjaan. Cuman alhamdulillahnya di pandemi kemarin saya tuh yang pas lagi solo-solonya justru banyak yang kayak streaming gitu dari rumahnya segala macam. Jadi itu tetap berjalan terus gitu, sampai teman-teman banyak yang bilang, orang lagi pandemi banyak yang nganggur, lu tetap nyanyi ya gitu. Ya kita mah ngambil gampangnya aja lah gitu. Gini, aku udah 37 tahun bernyanyi dengan Kahitna ataupun sendiri. Kemudian semua masih berjalan. Aku masih bisa bernyanyi, masih bisa bikin single atau album. Kemudian masih punya manajemen yang mengurus. Terus kenapa enggak kita bekerja terus gitu kan? Itu disyukuri, dinikmati, dijalani. Jadi nggak ada kata capek, nggak ada kata ya capek pasti gitu. Orang namanya kerja gitu. Cuman emang tipikal orangnya, aku sama manajer aku tuh Hanif tuh dua-duanya emang seneng kerja. Jadi kalau jadwal padat tuh happy banget gitu. Pernah sampai 1 bulan itu 28. November kemarin alhamdulillah 24 jadwal. Jadi maksudnya mohon maaf, iya sharing, karena maksudnya kadang-kadang orang suka banyak yang kemana aja sih, mana nanya gitu, kok nggak pernah kelihatan. Ya kita kerjanya udah bukan di layar TV lagi, tapi kita di panggung gitu. Jadi yang kayak gitu yang makanya media promosinya adalah memang di sosial media gitu, kayak gitu. Nah mungkin kan kalau misalnya bekerja terus ya kan pasti ketemu dengan orang-orang baru gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman atau ibaratnya pakai ini jadi ini nggak sih kayak waktu sendiri, waktu sama teman itu jadi nggak ada nggak merasa gitu nggak mungkin? Enggak, sama waktu sendiri ya pada saat lagi pulang ke rumah, aku orangnya jadi selesai nyanyi, selesai kerja, biasanya langsung masuk ke mobil pulang, langsung ke mobil pulang gitu. Kecuali kalau lagi dengan Kahitna biasanya seperti itu. Sama Kahitna tuh udah kalau udah dengan Kahitna udah hampir nggak pernah lagi kumpul-kumpul apa gitu, jarang banget gitu. Jadi datang nyanyi pulang, karena kan kebersamaannya kita tuh udah 37 tahun sama-sama, di pesawat, di bis, di apa gitu udah gitu. Tapi kita udah kayak saudara, udah sampai nggak ngobrol pun kita udah seneng gitu. Nah kalau dengan sendiri itu, kalau lagi nyanyi solo tuh memang kadang-kadang juga selesai nyanyi kita duduk dulu, makan dulu kalau lagi luar kota segala macam gitu. Jadi ya momen sendiri nikmatin tuh pada saat lagi istirahat aja, pulang ke rumah atau balik ke kamar, ke hotel, tiduran segala macam, ya itu momen yang dinikmatin. Atau enggak, yang paling dinikmatin lagi momen sendiri aku sekarang tuh adalah lari. Lagi lari itu aku sendirian, jarang banget lari sama sama teman-teman juga suka, cuman lebih sering sendirian. Jadi tiba-tiba aku mau lari gitu, berangkat dari rumah 5:30 pagi ke GBK, lari sendirian, ntar di sana banyak ketemu teman gitu. Cuman nikmatin lari sendiri tuh luar biasa ya. Iya, kayaknya ya. Sangkanya kolor hijau. Pada saat lari itu apalagi long run 21 kilo gitu-gitu. Itu tuh nikmatin kesendirian sambil nikmatin apa. Itu salah satu momen kesendirian aku yang dinikmatin adalah lari. Tapi kalau misalkan ngomongin quality time kan ada anaknya juga di rumah, itu gimana caranya memberi
quality time atau memberi perhatian dalam misalkan selain dalam bentuk menyekolahkan. Iya, itu tadi, sebisa mungkin kalau selesai kerja kan langsung pulang. Jadi salah satunya yang paling dekat kan ada Neng Irma tuh, yang cewek umur 7 tahun. Jadi kalau misalnya waktu selesai nyanyi masih agak sore, kira-kira dia kan masuk kamar tuh jam setengah 10-an gitu. Kejar tuh sampai rumah sebelum jam, misalnya jam 9-an atau sebelum setengah 10, aku tanya dulu ke bapak ibunya gitu. Neng Irma udah tidur apa belum, udah masuk kamar apa belum gitu, gitu. Jadi masih nyempetin untuk ketemu sebelum dia masuk kamar segala macam, atau enggak paling enggak besok paginya pas lagi dia mau berangkat ke sekolah ketemuan jam 7-an gitu kan, dia anterin ya, aku sambil ngopi segala macam, terus dia berangkat sekolah aku ke kamar tidur lagi, ntar terus dia pulang sekolah aku turun lagi. Terus ya kalau weekend, kalau memang lagi bisa, aku lagi kosong, itu pasti aku ngajakin ke mall, ajak ke mall main gitu aja gitu di playgroundnya anak-anak itu, yang jadi yang dulunya aku nggak pernah main, kepikiran main apa namanya mandi bola segala macam, sekarang tuh udah hatam yang gitu-gituan, nungguin 1 jam, ngambil 1 jam paket, terus mandi bola apa main perosotan segala macam, hal-hal seperti itu sih quality time seperti itu. Sedikit nih kalau aku pengen nanya nih, kan ada beberapa kalangan artis gitu ya Kak, di usia yang udah mencapai angka 50 gitu. Dia itu ya udah menjalani hidup dengan santai, kayak pengen nggak mau bekerja apa segala macam gitu. Tapi kalau Kang Edi masih sampai sekarang masih bekerja terus. Ada nggak mungkin momen kayak di usia segini gue mau santai deh hidup, ada nggak gitu Kang? Bayangan gitu Kang? Tiap orang pasti punya punya prinsip atau punya cara berpikir yang berbeda-beda ya gitu. Memang ada orang yang memang udah apa namanya, memang pengennya hidupnya santai, penikmatin hidup, apa segala macam gitu. Kalau aku, ya itu tadi, mensyukuri apa yang sedang terjadi dan yang apa, yang bisa dijalanin gitu kan. Jadi karena memang di usia sekarang ini rasanya menurut orang masih produktif, terus orang masih banyak yang minta nyanyi, kemudian ya dari jadwal juga masih masih sering keisi banyak, terus masih mampu nyanyi, masih bisa berkarya dengan bikin rilis single atau album segala macam, sampai kemarin bikin konser segala macam. Jadi semuanya dijalin aja gitu, disyukuri gitu, karena Allah masih memberikan tenaga dan kekuatan dan kemampuan untuk bisa bekerja. Itu salah satu wujud cara aku bersyukur sama Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan talenta yang luar biasa di usia yang sekarang, dan diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa ngelaksanain itu terus gitu. Jadi iya, sampai kapan nggak ada target sih. Ya mudah-mudahan sih kayak penyanyi di luar negeri ya. Kalau penyanyi di luar negeri kan ya banyak yang sampai usia berapa mereka masih punya suara yang bagus, masih bisa konser besar segala macam. Aku sih cita-citanya seperti itu. Jadi eh, bukan untuk menjadi legenda, enggak sih. Cuman maksudnya eh, masih bisa terus bernyanyi, menghibur orang dan menghibur hati sendiri, itu udah kebahagiaan untuk sendiri. Oh, kamu nanya sedikit nih, kalau misalkan ngebahas soal suara pasti kan banyak yang juga nanya kan, kamu itu kapan sih nih menikah atau yang tanggal jodohnya kan? Kalau kalian di sendiri, kalau soal cinta pertama percaya nggak? Percaya, Percaya. aku pernah ngalamin itu. eh aku pernah ngalamin itu SD kelas 6. Gimana tuh Bang? SD kelas 6, cinta pertama SD kelas 6 apa yang SMP kelas 1 ya? SD kelas 6 pernah ditolak, tapi yang SMP kelas 1 eh, senang sama ada kelas tetangga lah gitu. Jadi kayak ngelewatin kelasnya aja gitu udah seneng. Jadi berarti kalau zaman dulu kan orang lihat genteng rumahnya ya orang udah bahagia gitu. Itu aku seperti itu dulu. Itu dulu padahal apa, temen duet nyanyi aku gitu kalau zaman di SMP itu. Jadi percaya ada perasaan seperti itu. Jadi yang namanya cinta monyet kalau orang-orang zaman dulu bilangnya seperti itu gitu. Seneng gitu, walaupun mungkin nggak sampean ya, karena kan zaman dulu, nggak usah zaman dulu, sekarang aja aku kalau sama orang yang memang disukain pasti akan susah untuk berbicara gitu. Tapi kalau sama orang yang biasa-biasa aja, pasti bisa bisa ceplos-ceplos gitu kan gitu. Ya apalagi dulu zaman masih kecil gitu, nggak berani ngomong, nggak berani apa, tapi kalau ngeliat orangnya aja, ngeliat kelasnya aja, jendela kelasnya udah seneng banget kayak gitu. Berarti sama sekali belum pernah mengungkapkan ya? Mengungkapkan pernah, jadian sih pernah kok, pernah jadian dan akhirnya jadian sebentar, terus
ternyata tidak berjodoh, pernah. Ya, tapi kalau misalkan kan dari SD nih beranjak dewasa nih, akhirnya bertemu cinta-cinta yang lain. Itu apakah merasa kayak, kayaknya yang SD kayak lebih berbunga-bunga atau gimana? Rasanya. Sama aja ya, namanya orang jatuh cinta ya di segala usia juga ya, kecuali sekarang ya. Kalau dulu-dulu zamannya masih masih sekolah, masih SD, masih SMP, kemudian udah tingkat yang udah mulai pindah ke Jakarta gitu-gitu. Yang namanya orang jatuh cinta tuh sama aja sih, seneng, happy, berbunga-bunga, kemudian rasanya dunia milik berdua, segala macam kayak gitu. Tapi begitu udah putus, semuanya lewat. Mungkin momen pacarannya bisa diceritain nggak sih Kak? Kayak dari awal PDKT-nya, terus mungkin ada tempat-tempat yang masih diingat kayak momen-momen oh ternyata pas aku di sana sama dia. Salah satunya adalah Plaza Senayan sih. Plaza Senayan juga dulu waktu awal-awal banget. Plaza Senayan itu PS itu baru ada. Aku pernah ngajakin PDKT sama seseorang ke sana, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Karena ternyata dia udah dijodohin sama orang lain. Kalian pernah ngerasa kayak trauma gitu nggak sih? Bukan trauma mungkin ya, apa ya jadinya iya orang bilang trauma bisa, tapi lebih kepada kenapa ya gue kayaknya apa namanya sering tidak berhasil gitu. Tidak berhasil itu dalam artian memang untuk membina suatu hubungan yang baik dan serius dan berlangsung lama itu tidak berhasil gitu. Karena yang terakhir tadi tuh yang cerita yang PS itu tuh sebetulnya udah harapan yang terakhir waktu itu tuh. Harapan terakhir dalam artian aku udah mulai di usia 30-an kalau nggak salah, dekat sama seseorang yang rasanya waktu itu ini kayaknya nih gitu, momen terbaik kayaknya ini aku dapat nih gitu. Karena kalau lihat dari sosok bibit bebet bobotnya, sempat datang ke rumah orang tuanya segala macem gitu, kayaknya pas nih ya gitu. Udah PDKT, ajak ke jalan, ketemu sekali dua kali, sampai pada akhirnya terakhir aku mau nembak lah gitu mau bilang di mobil gitu kan gitu, cuman baca nanya sih kamu udah punya pacar belum, kok nanya gitu Kak gitu. Lah kok nanya gitu, lu kemarin kalau gua ngajakin lu berdua malam mingguan mau apain emang kalau nggak pernah nanya gitu. Katanya dia bilang gitu, sebetulnya aku tuh sama orang tua aku udah dijodohin lah, lu lagi mana sih. Selesai udah langsung yaudah deh kita pulang dulu ya, kamu aku pulangin lagi ya gitu. Udah akhirnya dari situ sih udah aku nggak dari saat itu udah nggak mencoba untuk bukan mencoba malas gitu sampai sekarang. Ngomongin cinta monyet atau cinta-cintaan yang tadi ya Kak, nah itu masih ada yang kontak-kontakan nggak sih atau udah lost contact? Jadi temen, kalau sekarang jadi teman dulu kadang-kadang karena ya ketemuan di luar, bukan ngomongnya ya pokoknya udah status masing-masing ya gitu, masih ketemuan ngobrol terus suka gitu, iya kan dulu cuman gitu-gitu doang gitu, kode-kodean tapi maksudnya ya lu sih lama katanya gitulah, kok jadi nyalain ke gua lama, maksudnya kan namanya juga zaman dulu kan mulut kita kan kekunci nggak bisa ngapa-ngapain, tapi orang pada selalu ngeledek-ledekin kayak gitu, iya kayak gitulah gitu, jadi teman semua sih. Kang, ini dengan yang sekarang ini udah merasa cukup ya dengan kehidupan kamu? Alhamdulillah, disyukuri, dinikmati, ya cukup, semuanya cukup sih.